Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan MOOC FMIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Kali ini temanya cukup menarik nih. Kita akan membahas tentang waktu geologi. Di materi waktu geologi ini, kita akan bagi menjadi 4 bagian. Dan bagian yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana penjelajahan sejarah dari bumi itu sendiri. Oke, jadi dari catatan sejarah, ini kita bisa mengetahui dari jejak-jejak artefak ya, kalau kita mengetahui sebuah sejarah ya. Saya sejarah kemerdekaan Indonesia, atau mungkin sejarah bagaimana Kerajaan Mataram menyerang Batavia di tahun 1628 sampai 1629, atau Perang Diponegoro dari tahun 1825 sampai 1830. Nah, kalau sejarah bumi atau sejarah geologi, gimana Pak menentukan artefaknya? Nah, yang paling penting di sejarah geologi ini adalah dari batu atau rock. Kok batu sih Pak? Iya, kenapa? Karena batu itu memang penting di geologi. Jadi batu ini bisa merekam peristiwa-peristiwa geologi dan perubahan yang terjadi di kehidupan di masa yang lampau. Wah, taunya dari mana, Pak? Nah, jadi ternyata dari batuan-batuan yang kita temukan, ternyata dari batuan tersebut kita menyadari bahwa umur bumi itu lebih tua dibandingkan apa yang orang bayangkan. Nah, ternyata dari batu tersebut yang kita temukan, baik itu dari strukturnya, baik itu dari komposisinya, baik itu dari mineralnya, itu ternyata merekam peristiwa atau peristiwa geologi yang ternyata sama dengan apa yang terjadi pada masa ini. Misalnya, pada masa ini kita mengalami proses erosi, maka pada masa lampau juga terjadi proses erosi. Misalnya, pada masa lampau terjadi proses pengendapan atau transportasi gitu kan. Nah, makanya di masa yang lampau juga terjadi peristiwa transportasi, dan itu terekam dengan baik di batu yang kita temukan. Apa jangan ngarang lah Pak, gimana nih cara taunya gitu. Nah, dari catatan sejarah ataupun catatan yang terekam dengan batuan tersebut, setidaknya James Hutton itu memiliki eh, apa empat empat peristiwa atau empat hukum dasar yang harus dipahami oleh teman-teman di geoscience ini. James Hutton itu siapa sih Pak? Gitu. James Hutton itu bapak geologi modern ya. Nanti kalian cari aja di Google, namanya Sikar Points. Sikar tuh SCICAR, Sikar point titik. Nah, itu nanti kalian cari di Google. Nah, itu kalian akan bisa mengetahui siapa James Hutton. Oke, jadi dari tadi ya kita tahu bahwa peristiwa yang terjadi sekarang itu merupakan atau bisa terjadi juga di masa yang lampau. Maka kita mengenal istilah yang cukup terkenal yang kita sebut sebagai the present is the key to the past. Artinya apa yang terjadi pada masa kini pasti juga terjadi di masa lampau. Gitu. Jadi untuk mengetahuinya kita selain adanya pentarikan secara relatif, itu salah satunya menggunakan law of superposition, di mana law of superposition ini menyatakan bahwa batuan yang lebih bawah itu lebih tua dibandingkan batuan yang lebih atas. Itu kita kenal adalah hukum superposisi. Terus yang kedua, ini kita bisa lihat nih, ini kan nggak kelihatan ya. Tapi nanti kalau seandainya kita bagi, ini kan sebenarnya kelihatan nih dari warna, kemudian bentukan dan lain sebagainya itu ternyata dibagi menjadi 4. Yang pertama nih yang bagian bawah nih, ini adalah supal group.
Kemudian yang ada pohon-pohonannya ini adalah si Hermit Shell. Oke, kemudian yang warnanya lebih terang ini adalah Coconino Sandstone atau batu pasir Coconino. Kemudian yang bagian ini yang ada tumbuhannya lagi, ini adalah si Torowip Formation atau formasi Torowip. Kemudian yang tidak ada pohonnya nih, lebih terang gitu kan dibandingin yang warna ini yang sandstone atau batu pasir, ini adalah si batu gamping Kaibab. Nah, kalau sebenarnya dari susunan ini, maka kita bisa ketahui bahwa semakin ke arah limestone ini, maka semakin muda. Jadi yang paling tua si Supai Group, dilanjut ke Serpi Hermit, kemudian batu pasir Coconino, kemudian formasi Torowip, dan yang paling muda adalah batu gamping Kaibab. Oke, kemudian hukum Steno yang kedua adalah ini original horizontality atau horizontal asal. Nah, jadi pada dasarnya original horizontality itu adalah setiap peristiwa pengendapan sedimen itu normalnya diendapkan secara horizontal. Kalau terjadi dia miring ataupun dia terbalik, berarti ada peristiwa lain selain peristiwa pengendapan atau deposisi sedimen tersebut. Wah, contohnya gimana Pak? Contohnya ini. Kalau kemarin kita udah bahas tentang folding dan lain sebagainya, ya itu contohnya bahwa dia sudah terdisturbing atau sudah terubahkan atau sudah terganggu dari peristiwa lain. Biasanya adalah peristiwa tektonik sehingga menyebabkan dia terlipat, sehingga jadi kan awalnya dia datar gitu kan, tiba-tiba dia melengkung. Kemudian kemarin ada peristiwa sesar, kemudian ada join atau kokar. Nah, itulah peristiwa-peristiwa itulah yang salah satunya yang menyebabkan dia tidak horizontal lagi. Jadi original horizontality itu menunjukkan bahwa pada dasarnya ketika awal pengendapan dia selalu diendapkan secara horizontal. Yang berikutnya adalah cross cutting atau prinsip potong memotong. Potong memotong gimana sih Pak? Nah, peristiwa potong memotong ini adalah akan menunjukkan bahwa batuan yang diterobos itu lebih tua dibandingkan batuan yang menerobos. Biasanya batuan yang menerobos itu apa sih Pak? Nah, kalau kemarin teman-teman tahu di batuan beku kita tahu ada batuan beku intrusif. Nah, itu yang tadi intrusif yang bisa menerobos. Bisa dike, bisa seal, kemudian batolit, kemudian juga lakolit dan lain sebagainya. Itu termasuk dari intrusi yang nanti akan kita dapatkan umurnya melalui relative dating yang ketiga yaitu atau hukum Steno yang ketiga yaitu prinsip potong memotong. Nah, kayak gimana sih Pak? Nah, nanti saya akan jelaskan di gambar selanjutnya. Oke, kita ke yang prinsip yang keempat yaitu inklusi. Jadi inklusi itu apa sih? Inklusi itu adalah batuan yang mengandung dari batuan lainnya. Jadi dalam satu tubuh lapisan batuan, biasanya sedimen gitu kan, ternyata mengandung batuan lain, bisa batuan sedimen lainnya atau batuan kristalin seperti batuan beku ataupun batuan metamorf yang itu bukan berasal dari batuan sedimen tersebut gitu. Nah, batuan yang mengandung inklusi itu lebih mudah dibandingkan yang inklusinya sendiri. Gimana sih Pak? Nah, ini penjelasannya. Oke, kita ke potong memotong dulu. Jadi kalau teman-teman lihat, maka kan kalau tadi kita tahu batuan yang di bawah lebih tua dibandingkan batuan yang di atasnya, maka kita akan ketahui bahwa di sini yang paling tua adalah ini ya, sandstone ini ya, sandstone ini yang paling tua. Saya nggak tahu sini apa nih yang warna pink ya, tapi yang pasti yang paling tua ya ini ya, ini. Kemudian warna pink, kemudian baru yang ini ya warna kuning, terus baru sandstone, kemudian baru yang warna kuning, terus baru ada konglomerat,
kemudian ada yang ini dulu ya, baru shell di sana. Tapi teman-teman harus lihat di sini ada fault, ada dike, ada fault B, ada batholith, ada dike. Nah, yang mana yang lebih tua? Nah, jadi peristiwanya yang pertama adalah yang terjadi yang ini ya, yang warna coklat. Nah, kemudian setelah yang warna coklat baru yang warna pink. Kemudian setelah yang warna pink baru yang warna kuning. Nah, kemudian setelah yang warna kuning kita masuk ke sandstone. Nah, kemudian setelah sandstone maka yang terjadi berikutnya adalah batholith. Nah, kok tahu ya dari mana Pak batholith lebih duluan dibandingkan dike B, dike A, fault B atau fault A? Lihat aja dia si batholithnya cuma sampai si sandstone di atas sandstone ya, yang warna kuning ini. Tuh, lihat batasnya dia cuma sampai situ. Berarti memang sandstone, kemudian batu yang warna kuning ini baru kita ketemu batholith. Setelah itu kita ketemu si dike B dan setelah itu baru seal. Setelah seal terendapkan si konglomerat di sini. Karena seal dan dike-nya tidak sampai memotong ke konglomerat. Artinya otomatis dike B dan seal ini pasti lebih tua dibandingkan konglomerat. Kemudian setelah konglomerat apa nih? Setelah konglomerat kita punya yang ini, yang lapisan warna krem ya, krem. Kemudian yang berikutnya adalah kita punya, oh maaf, sebelum konglomerat ternyata kita punya sesar di sini. Kita punya sesar. Ya, jadi setelah seal dan batholith kita punya fault A dulu nih, fault A, karena ternyata dia tidak memotong dari si konglomerat di sini. Nah, dia coba memotong bagian yang ada warna batuan bekunya di sini. Jadi batholith, seal, kemudian dike, kemudian baru si fault A, baru terendapkan si konglomerat. Setelah konglomerat baru diendapkan si batuan berwarna krem ini. Kemudian setelah itu baru terendapkan shell. Shell, kemudian terendapkan lagi batuan yang warna ini nih, yang bagian paling atas. Baru terbentuk sesar dan yang terakhir ada sesar B dan yang terakhir baru si dike A ini. Kenapa dike A yang paling terakhir? Kita lihat dia menerobos sampai permukaan. Artinya apa? Ya, dia peristiwanya pasti lebih paling muda di antara yang lain. Kalau yang sesar kenapa lebih duluan dibandingkan dike A? Kita lihat ternyata sesarnya cuman tidak memotong sampai ke permukaan, tapi sampai batas paling atas dari sebelum permukaan. Oke, seperti itu ya cara menentukan dari cross cutting. Oke, yang berikutnya adalah inklusi. Nah, gimana sih ceritanya kalau batuan bisa ada inklusinya? Nah, ini misalnya kita punya batuan intrusif ya, batuan beku intrusif. Kemudian biasanya dia akan muncul ke permukaan. Nah, kadang-kadang ketika muncul ke permukaan, bisa jadi ada yang tererosi, sehingga nggak pure muncul semuanya gitu kan ya. Ada yang terlakukan di bagian ini. Kemudian terjadi proses sedimentasi, yang ternyata di dalam proses sedimentasi tersebut, di dalam sedimen-sedimen yang baru masih muncul yang terdapat di dalamnya ada batuan-batuan beku yang sebelumnya sudah muncul ke permukaan. Nah, batuan-batuan beku tersebut yang ada di batuan sedimen yang baru diendapkan, itulah yang kita sebut sebagai inklusi. Inklusinya siapa? Inklusinya si batuan beku, yang tereksklusi siapa? Batuan sedimen. Gitu ya, artinya batuan sedimen pasti lebih mudah dibandingkan batuan beku. Dalam kasus ini. Oke, yang berikutnya ada unconformity atau ketidakselarasan.
Jadi ketidakselarasan ini merepresentasikan dari sebuah periode panjang sepanjang peristiwa deposisi yang terhentikan, atau mungkin juga adanya erosi yang menghilangkan batuan yang terbentuk sebelumnya, dan deposisi baru deposisi baru lanjut lagi gitu, atau baru terjadi kembali. Nah, di unconformity atau ketidakselarasan ini ada setidaknya 3 atau 4 peristiwa atau 4 jenis. Yang pertama adalah ketidakselarasan bersudut atau angular unconformity. Nah, cara mengetahuinya itu dengan kita tahu bahwa sepanjang peristiwa penghentian atau break lah ya dari deposisi, maka periode tersebut terjadi sebuah peristiwa deformasi. Bisa ada pelipatan atau dia miring, tilting bisa sesar atau mekanisme yang lain, serta adanya erosi. Nah, ini kalau kita bisa lihat bagaimana peristiwa ketidakselarasan bersudut, ini bukan conformity ya, tapi angular unconformity. Ini ya tadi adanya sea level, sea level, kemudian terjadi proses deposisi, kemudian pada proses tersebut peristiwa sedimentasi terhentikan, deposisi terhentikan, kemudian terjadi proses deformasi karena tektonik, sehingga terjadi perlipatan dan pengangkatan. Kemudian yang terangkatkan ini dia tererosi, sehingga dia yang awalnya ini ya naik ke permukaan gitu kan nggak rata, tiba-tiba jadi rata. Tapi ingat, yang di bagian bawah dia nggak rata tetap, karena ya peristiwa folding dan upliftingnya kan tidak berlaku hanya di permukaan, tapi juga di bawah permukaan. Nah, kemudian karena erosi, kemudian terendapkan lagi sedimentasi yang baru. Nah, yang bagian yang lengkung inilah yang kita sebut sebagai angular unconformity ini, bagian yang ini. Ini itu adalah angular unconformity. Jadi dia bersudut ya untuk batas dari ketidakselarasannya. Oke, yang berikutnya adalah non-conformity. Nah, non-conformity itu adalah paling simpelnya adalah dia beda jenis batuannya. Biasanya antara batuan sedimen dengan batuan kristalin. Batuan kristalin itu bisa batuan metamorf ataupun batuan beku intrusi. Nah, dia batasnya jelas dan dibatasi dengan adanya erosional surface atau permukaan erosi di sana. Jadi antara batuan beku dengan batuan sedimen dia terpisahkan dengan baik, dan itulah yang kita kenal sebagai non-conformity. Oke, yang berikutnya ada disconformity. Nah, kalau disconformity ini biasanya batuannya sama jenisnya, yaitu sama-sama batuan sedimen. Yang membedakan adalah dia di antara dua sedimen tersebut, dua lapisan sedimen tersebut terdapat erosional surface. Jadi mirip-mirip dengan non-conformity, tapi kalau non-conformity dia beda jenis batuannya, kalau disconformity dia jenis batuannya sama-sama batuan sedimen. Tapi ya batuan sedimennya ini bisa beda, tapi dia sama batuan sedimen, dan di sana terdapat erosional surface. Tapi juga ada yang erosional surface-nya nggak kelihatan. Nah, ini yang nanti dikenal sebagai paraconformity atau unconformity yang sifatnya semu. Jadi erosional surface-nya hampir tidak terlihat, tapi dia jelas sebenarnya dia beda peristiwanya, nggak dalam satu proses yang sama. Itu yang kita sebut sebagai paraconformity. Nah, ini contohnya ya, bagaimana kita bisa mengetahui apa yang disebut sebagai non-conformity, angular unconformity, dan disconformity. Nah, ini contohnya. Kita punya si granit. Kemudian kita punya yang kita sebut sebagai Unkar Group. Unkar Group ini adalah batuan sedimen. Nah, antara si Zoroaster Granit, kemudian ada Visnus Kiss, ini batasnya kan beda ya kan ya, antara si
batuan kristalin, baik itu yang batuan beku intrusif ataupun batuan metamorf dengan yang unkar group yaitu sedimen, karena dia beda jenis dan ada semacam adanya erosional surface, makanya ini kita sebut sebagai non-conformity. Nah, kemudian kita juga bisa lihat nih, ada si tapit sandstone dengan tonto group ya. Dan dia miring nih di sini ya. Dia miring di sini. Nah, artinya apa? Artinya ini adalah angular unconformity. Kemudian contoh yang disconformity itu gimana? Ini kan kita bisa lihat nih. Sama-sama limestone bahkan ya. Sama-sama limestone. Ada muaf limestone sama red wall limestone. Nah, tapi di sini ada erosional surface. Nah, ini yang nanti kita sebut sebagai disconformity. Ini juga sama nih, ada supine group sama red wall limestone tadi. Ini ada erosional surface, tapi kadang-kadang ini nggak kelihatan jelas ya erosional surface. Ini bisa dikatakan disconformity atau mungkin juga bisa disebut sebagai paraconformity. Jadi seperti itu ya cara membedakan antara masing-masing jenis unconformity-nya. Oke, kemudian yang berikutnya ada korelasi. Nah, kan kita udah tahu ya, masing-masing punya strata atau punya lapisan. Nah, kita pengen tahu nih, kira-kira umurnya tuh kayak gimana. Nah, kita menggunakan prinsip yang kita sebut sebagai korelasi. Jadi kita akan menghubungkan lapisan yang diperkirakan memiliki kesamaan umur karena peristiwa proses yang sama. Oke, contohnya kayak gimana? Contohnya seperti ini. Nah, ini tadi ya. Ini Vitsuskis ya, umurnya dia di Prekambian. Ternyata di Permian, baik itu di Green Canyon, di Zion, di Bryce, di sini, kita akan mengetahui bahwa si Kaibab limestone, ini ternyata juga terdapat di Zion National Park. Artinya batuan yang paling tua yang tersingkap di Zion ternyata yang paling muda di Grand Canyon. Artinya apa? Mungkin memang Grand Canyon itu lebih dulu terbentuk dibandingkan si Zion National Park. Nah, kemudian di bagian Navajo ternyata baru muncul ya di bagian di Bryce Canyon sebagai batuan yang tersingkap paling tua di Bryce Canyon National Park. Nah, itu yang kita sebut sebagai korelasi bahwa si di Navajo ini muncul di Zion dan di Bryce tapi tidak muncul di Grand Canyon karena memang di Grand Canyon sudah berhenti sampai di umur Triasik. Oke, demikian untuk materi kali ini. Silakan untuk kalian kerjakan kuis. Saya kasih informasi lagi, mengingatkan lagi bahwa hanya 2 kali kesempatan, baik di emas ataupun di idle, silakan dimanfaatkan dengan baik. Kalau seandainya ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih.